Saat dia melangkah ke altar pemanggilan bayi penjara, Chu Feng merasakan kekuatan tak terlihat dari telapak kakinya, dengan cepat mengalir ke tubuhnya, mencapai kedalaman jiwanya. Tidak hanya menutupi tubuh bayi penjara, tetapi juga memasuki dantian Chu Feng. Meskipun kekuatan ini tidak berbahaya, Chu Feng dapat merasakan bahwa kekuatan ini sangat dapat dideteksi. Dia memasuki tubuh Chu Feng untuk mencari sesuatu. Saat memasuki dantian Chu Feng, jelas ia menemukan apa yang diinginkannya, dan semua kekuatan yang memasuki dantian Chu Feng berubah menjadi sangat bersemangat. Perasaan ini terlalu familiar bagi Chu Feng. Jika kekuatan ini dibiarkan kembali ke altar pemanggilan bayi penjara, pasti akan menyebabkan perubahan. Dan perubahan ini mungkin bukan hal yang sepele. Jadi Chu Feng mencoba yang terbaik untuk mengontrol kekuatan untuk kembali ke altar pemanggilan bayi penjara. Pada saat yang sama, dia membuka matanya dan melihat altar pemanggilan bayi penjara di kakinya. Pada saat ini, jimat di altar pemanggilan bayi penjara tidak lagi bersinar redup, tetapi berubah menjadi warna merah darah yang kaya, dan bergetar terus-menerus pada saat yang bersamaan. Adegan-adegan itu seolah-olah dia pernah tertidur lelap sebelumnya dan sekarang dia terbangun. Chu Feng melirik utusan neraka itu. Saat ini utusan neraka masih memakai topi bambu, namun tangannya gemetar karena kegirangan. Tentu saja, dia juga memperhatikan perubahan di altar pemanggilan bayi penjara. Chu Feng tahu bahwa utusan neraka telah berbohong kepadanya. Untuk membiarkan Chu Feng mencobanya, dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa itu akan menyebabkan fenomena abnormal. Tapi Chu Feng diam saja. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan menarik di tubuhnya dan kembali ke altar pemanggilan bayi penjara. Chu Feng tidak bisa membiarkan bayi penjara bereaksi ketika dia memanggil altar. Jika sebuah visi terpicu di sini, itu pasti akan menarik para master dari sekte penjara. Jika dia bertemu seseorang dengan hati yang baik, dia mungkin akan menahan Chu Feng dan memaksanya bergabung dengan sekte penjara. Jika seseorang bertemu seseorang dengan niat buruk, mereka mungkin tidak peduli sama sekali apakah Chu Feng menyebabkan bayi penjara memanggil altar untuk bereaksi, tetapi langsung membunuh Chu Feng. Lagi pula, jika tidak ada lagi yang dikatakan, membicarakan asal-muasal pembuluh darah saja sudah cukup untuk membangkitkan ketamakan banyak orang. Namun bagaimana hal seperti ini dapat dicegah? Tapi segera, suasana gugup Chu Feng mereda. Kekuatan yang dilepaskan dari altar pemanggilan bayi penjara ini tampaknya memiliki kecerdasan spiritual. Mereka sepertinya memahami niat Chu Feng untuk mencegah mereka kembali, dan mereka perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Melihat situasi ini, Chu Feng dengan cepat melompat dan meninggalkan altar pemanggilan bayi penjara. Secara alami, kekuatan itu juga kembali ke altar pemanggilan bayi penjara. Transformasi altar pemanggilan bayi penjara belum berhenti, dan jimat yang memancarkan cahaya merah masih berkedip cepat dan bergetar terus-menerus. Rasanya seperti mencoba melepaskan diri dari altar pemanggilan bayi penjara. Tapi itu saja, tidak membawa banyak perubahan. Teman kecil Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Utusan neraka buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Saya tidak merasakan apapun. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Apakah kamu merasa lemah? Utusan neraka terus bertanya. Tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak. Apa yang terjadi? Mengapa ini begitu aneh? Jelas altar pemanggilan bayi penjara memiliki reaksi yang tidak biasa. Utusan neraka melihat ke altar pemanggilan bayi penjara lagi,
merasa tidak dapat dimengerti. Senior, beritahu aku di mana Song Yun ditahan. Jika bisa, beritahu aku cara masuk. Chu Feng bertanya pada utusan neraka. Tapi setelah mendengar ini, reaksi utusan neraka menjadi sedikit malu-malu. Chu Feng menyadari ada yang tidak beres dan langsung bertanya, "Kamu berbohong padaku." Teman kecil Chu Feng, Nona Song Yun dipenjara di menara penjara iblis dari sekte penjara kami. Menara penjara iblis dibangun oleh pendiri sekte penjara kami. Siapapun yang melakukan kejahatan serius di sekte penjara dapat masuk ke dalamnya. Selama kamu bisa keluar hidup-hidup, kamu akan dibebaskan dari semua kejahatan, tapi pada titik ini, utusan neraka tiba-tiba terdiam. Sulit untuk keluar hidup-hidup, kan? Tanya Chu Feng. Tidak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Kata utusan dari neraka. Song Yun sudah mati. Tanya Chu Feng. Belum, Nona Song Yun masih hidup, tapi dia masih terjebak di menara penjara iblis, kata utusan neraka. Di mana menara penjara iblis? Tanya Chu Feng. Saya tidak tahu. Utusan neraka itu berkata. Kamu tidak tahu, atau kamu tidak mau mengatakannya? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Kamu bukan dari sekte penjara kami. Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu lokasi menara penjara iblis. Tetapi jika kamu bergabung dengan sekte penjara kami, aku dapat memberitahu Anda. Saya tidak hanya dapat memberitahu Anda, tetapi saya juga dapat meminta orang yang lebih tua untuk membawa Anda menemui Nona Song Yun. Utusan neraka itu berkata, "Senior, kamu telah mengkhianati kepercayaanku." Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia berjalan menuju susunan teleportasi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak akan lagi percaya pada utusan neraka ini. Teman kecil Chu Feng, dengan bakatmu, sayang sekali jika tidak bergabung dengan sekte penjara kami. Meskipun kamu tidak memicu visi altar dewa pemanggil bayi penjara, kamu memberikan altar dewa pemanggil bayi penjara sesuatu yang istimewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reaksi. Bakat Anda pasti akan membuat perbedaan jika Anda bergabung dengan sekte penjara kami. Utusan neraka segera menyusul untuk menjelaskan, dan juga ingin membujuk Chu Feng untuk bergabung dengan sekte penjara. Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi datang ke lokasi susunan teleportasi dan langsung mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah susunan teleportasi ini diaktifkan, ia dapat berteleportasi ke beberapa lokasi. Chu Feng memilih untuk langsung meninggalkan markas sekte neraka. Adapun utusan neraka, dia hanya melihat Chu Feng memasuki susunan teleportasi dan tidak menghentikannya. Dia juga merasa tidak enak karena menipu Chu Feng. Apa yang terjadi? Bakat teman kecil Chu Feng seharusnya tidak kurang, memang benar menimbulkan fenomena awan merah. Jelas sekali, bayi penjara menanggapi panggilan ke altar, dan jimatnya berubah menjadi merah. Tetapi mengapa penglihatan awan merah tidak muncul? Sungguh suatu hal yang aneh, sungguh suatu hal yang aneh. Utusan neraka itu berbalik dan melihat ke arah altar pemanggilan bayi penjara, merasa tidak rela. Tetapi pada saat ini, tanah di bawah kakinya mulai bergetar sedikit, dan perasaan gemetar itu berangsur-angsur meningkat. Dan kemudian sinar merah bersinar dari melihat ini. Utusan neraka buru-buru terbang menuju ke arah altar pemanggilan bayi penjara. Setelah mendekat, dia bisa melihat bahwa jimat merah di altar pemanggilan bayi penjara tidak hanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi juga ternyata menjadi ajaib. Kesombongan hitam dan merah yang menakutkan, penuh penindasan. Seolah
Yang paling penting adalah kesombongan itu begitu agung sehingga menyebar dengan cepat, seolah-olah akan menelan. Segalanya ini terus berlanjut, dunia di ruang ini akan segera dilanda kesombongan ini. Saya tahu bahwa teman kecil Chu Feng pasti bisa melakukannya. Penglihatan awan merah telah muncul, penglihatan awan merah telah muncul. Pemandangan megah seperti itu sungguh tak terlihat dan tak pernah terdengar. Seperti inilah altar pemanggilan bayi penjara saat benar-benar dibangunkan. Pada saat ini, utusan neraka berbicara lagi, suaranya bergetar lebih keras, bahkan dengan sedikit tangisan. Tapi itu bukan rasa takut, tapi kegembiraan. Dia mencoba yang terbaik untuk menipu Chu Feng agar datang ke sini, hanya untuk membuat visi awan merah muncul. Tapi sekarang visi ini, tapi itu jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Sekte penjara kami pasti akan fokus pada pengembangan visi seperti itu. Bahkan jika Anda menyalahkan saya, teman kecil Chu Feng, saya sebenarnya akan membantu Anda. Dia berbalik dan hendak melaporkan masalah ini kepada penguasa sekte penjara. Tapi begitu dia berbalik, dia tercengang seolah-olah dia ketakutan.